Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di malam hari Selasa, malam Rabu. Kita dengan Ustadz Asrul dan kawan-kawan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini cukup ramai di studio ya. Ya, sama Mas Esa, terus Mas Pandu. Oke, Mas Fadlan juga ikut nih. Jadi Mas Fadlan juga tinggal di rumah Tarjih ya. Oke, teman-teman, di malam hari yang bahagia ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tema kebencanaan, pun lengkap dengan kajian tarjih ya, yang waktu itu dibahas oleh Ustadz Budi Setiawan gitu. Jadi kajian tentang kebencanaan kita pada beberapa minggu lalu itu lengkap banget gitu. Nah, kita untuk malam hari ini beralih ke tema yang lain, itu tentang tata kelola. Nah, nanti tata kelola seperti apa, kita langsung saja tanyakan ke Ustadz Asrul gitu ya. Oke, selamat malam Ustadz. Ya, alhamdulillah selamat malam. Sehat ya malam ini? Alhamdulillah. Untuk mengawali, mari kita saya persilakan kepada Ustadz untuk langsung memulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Saka 107,9 FM dalam acara siaran Rumah Tarjih. Alhamdulillah sampai pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada Mas Fikri, Mas Esa, dan ada Bang Rio, serta ada pendatang baru, teman kita Mas Fadlan. Jadi seperti yang tadi disampaikan, malam ini di studio memang agak ramai ya, lumayan lah. Tema kita pada malam ini adalah fikih tata kelola. Sebuah istilah baru, namun sebenarnya bahasannya sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Oke. Iya, jadi tata kelola. Fikih tata kelola. Nah, yang dikelola di sini bukan cuma barang atau fisik, tetapi menyangkut baik itu sosial termasuk juga spiritual. Oleh karena itu pada bahasan kita kali ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada pengertian dan cakupan tata kelola. Yang kedua dasar-dasar syariah. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip umum di dalam aturan tata kelola ini. Biasanya kalau kita mendengar tata kelola, yang muncul di benak kita itu adalah kota. Tata kota ya. Iya, jadi benar-benar tata. Nah, di sini tidak sekedar itu, tapi mencakup semua potensi yang ada di dalam masyarakat. Kalau dari sisi definisi atau pengertian, tata kelola ini disebut juga dengan fiqhul haukamah. Nah, itu bahasa Arabnya. Yaitu suatu cara dan proses terstruktur untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki, baik itu material, sosial maupun spiritual. Jadi itu 3 sasarannya, ada sosial, material maupun spiritual. Nah, semua ini potensi yang tadi sudah kita sebutkan, baik itu materi. Kalau materi misalnya apa ya? Sumber daya alam ya. Ya, materi di sini sumber daya alam. Sosial, mana itu sosial? Orang tuh kalau berkumpul mesti sisi sosialnya akan muncul. Ya, kemudian spiritual. Nah, semua itu diarahkan untuk tercapainya kesejahteraan bersama. Jadi kalau kita bicara tentang fikih tata kelola, sebenarnya yang diinginkan itu adalah kesejahteraan, agar kita ini bisa hidup sejahtera. Nah, kemudian istilah fikih tata kelola ini kadang-kadang juga diartikan secara sempit. Misalnya bahwa tata kelola itu hanya digunakan untuk semacam organisasi pemerintahan.
seperti negara, tuh jadi urusan negara, perusahaan. Tapi sebenarnya bisa lebih luas. Fikih tata kelola itu juga bisa diterapkan untuk organisasi sosial. Jadi bisa untuk negara, bisa untuk perusahaan, juga bisa untuk apa itu tadi yang terakhir, organisasi sosial. Nah, termasuk yang paling terkecil, apa itu misalnya? Keluarga. Paguyuban, Karang Taruna, apalagi ya yang sosial itu. Paguyuban, Karang Taruna. Kalau kita mengambil TPA. contoh termasuk TPA, remaja masjid, ketakmiran, semua itu masuk. Kenapa? Ya karena di dalam remaja masjid itu ada banyak orang yang semua punya potensi. Ya, kalau yang barang apa yang dimiliki kalau remaja masjid itu? Tentu ada anggarannya. Ya kan, ada kantornya. Betul. Nah, itu semua harus dikelola dengan perspektif tata kelola yang baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ajaran Islam, sebenarnya fikih tata kelola itu adalah kita berbicara soal visi, misi dan tujuan hidup. Jadi nyampe ke sana kan? Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Betul. Jadi kita berbicara fikih tata kelola itu sebenarnya kita berbicara tentang visi, misi dan tujuan manusia hidup di dunia. Nah, kalau kita kembali kepada Quran, maka visi manusia itu satu saja. Visi satu. Kemarin kita nyebutnya dengan istilah khalifah. Pada saat kita di bahasan fikih kebencanaan ya. Bahwa bencana itu memang harus ada, diantaranya untuk menguji kita seberapa baik dalam menjalankan fungsi khalifah. Nah sekarang dalam bahasa yang lain, istilah khalifah itu juga dipahami dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li. Nah itu visinya kita itu untuk ibadah. Apapun, semua yang kita lakukan kuncinya satu, ibadah. Kata lainnya apa? Khalifah. Nah, gitu. Itu visi. Nah, karena kita ini untuk beribadah ya tentu tidak serampangan ya Mas saya. Tidak serampangan ya ada tata caranya, ada pakem-pakemnya dan ada tahapan-tahapannya. Itulah yang disebut dengan fikih tata kelola. Nah, setelah visi ada yang di bawahnya. Kita nyebutnya dengan misi. Ya, misi. Apa misi kita? Kalau dalam Quran itu disebut istamara, membuat makmur. Ya, ini hampir mirip dengan istilah khalifah itu. Apa istamara itu? Ya, membuat makmur. Apa yang dibuat makmur? Apa yang dibuat makmur? Bumi. Kehidupan. Iya. Ya. Yang dibuat makmur itu kehidupan. Termasuk objeknya itu ya bumi, sumber daya alam. Tapi kalau di bumi kan tidak cuma kekayaan alam. Ada yang disebut dengan potensi sosial. Mana potensi sosial itu? Ya manusia ini. Indonesia 200 berapa sekarang? 70. Nah, itu potensi sosialnya besar sekali. Wow. Kalau bisa ditata kelola dengan baik, wah ini jadi bangsa yang maha dahsyat ini. 270 itu bukan jumlah yang kecil, ya bukan jumlah, itu termasuk jumlah yang besar. Untuk ukuran sebuah negara ya, kita ini layak disebut Republik Indonesia Serikat. Ya kan? Ya. Satu negara tapi terdiri dari beberapa, ya itu termasuk bahasa kita saja itu ratusan. Ya bahasa. Nah, baik, jadi kalau kita bicara visi kita itu adalah ibadah. Kalau kita bicara misi kita itu istakmarah, untuk memakmurkan kehidupan. Makanya ada istilah takmir ya. Apa tuh gunanya takmir?
Memakmurkan Ya, masjid. memakmurkan masjid. Oh itu, Ya. baru tahu saya. Ya, takmir, Padahal jadi takmir beberapa tahun. memakmurkan masjid. Dalam fikih politik di masa lampau ada namanya amir. Ya. Kalau amir kita sekarang tuh setingkat gubernur. Ya, misalnya gubernur Indonesia. Jadi Indonesia tuh cuma dianggap satu keamiran saja. Karena masih menjadi satu kesatuan negara kekhalifahan. Maka yang pisah-pisah itu disebut dengan amir. Mesir itu ada amirnya. Apalagi macam-macam. Persia ada amirnya. Amir itu maksudnya apa? Orang yang ditugasi memikirkan kemakmuran tempat itu. Misalnya Amir Mesir, berarti yang dia pikirkan adalah kemakmuran masyarakat Mesir. Nah, takmir masjid gede Kauman, berarti dia ditugasi memikirkan kemakmuran masjid dalam banyak aspek. Aspek fasilitas, aspek pelayanan, aspek kenyamanan, termasuk juga aspek ekonomi, ya macam-macam lah. Jadi kalau orang diberi tugas takmir itu ya memang kerjanya tidak cuma ngedarkan kotak amal lalu dihitung lalu disimpan. Kan banyak tuh Mas. Tuh, prihatin tuh. Uang umat itu cuma disimpan saja. Bangga. Ya, wah kalau cuma disimpan semua orang juga bisa nyimpen uang. Tapi masalahnya kan uang itu harus dikelola dengan baik, harus untuk syiar. Tidak bisa untuk disimpan aja. Nah, tuh. Nah, sekarang setelah visi, misi, yang terakhir itu ada namanya tujuan. Nah, apa tujuan kita? Tujuan kita yaitu terwujudnya kesejahteraan spiritual. Hatinya tenang, jiwanya tentram ya Mas ya, tentram, adem, ayem. Jiwa yang tentram itu kan imbasnya besar nanti Mas Fikri. Betul. Ya. Sekalipun dia keadaan dalam miskin ataupun kaya gitu ya. Jiwa yang tenang ini menjadi mesin penggerak. Kalau jiwanya rusak, wah yang lahir nanti yang rusak. Nah itu. Maka perlu kesejahteraan spiritual. Kemudian ada juga disebut kesejahteraan material. Ya, bagaimanapun ya kita tetap butuh pakaian, butuh kendaraan. Jiwa yang tenang tuh iya, tapi ya tetap butuh pen, handphone, ya kan? Minyak rambut, sepatu, sendal, sepeda, ya tetaplah butuh kayak gitu tuh. Itu namanya kesejahteraan material. Saat kita butuh ada gitu loh, bisa. Nah, kapan ketika kita butuh sering tidak ada, mau makan tidak ada makanan, mau bepergian tidak ada kendaraan, mau sekolah tidak ada biaya, itu namanya kita hidup berkekurangan, tidak sejahtera itu namanya. Tapi selagi kita mau makan ada yang dimakan, bepergian ada kendaraan, urusan merek itu tidak usah dibicarakan, pokoknya ada lah gitu ya. Mau tidur ada tempat bernaung, berarti kita udah sejahtera itu, tidak usah mikir yang macam-macam. Ya lebih-lebihnya itu alhamdulillah, tapi itu dasarnya seperti itu. Kemudian selain itu ada juga ketentraman, ketertiban hidup dalam masyarakat. Nah itu 3, visi, misi, dan tujuan. Visinya 1, yaitu ibadah. Misinya itu untuk memakmurkan kehidupan, bukan sekedar bumi. Yang ketiga tujuan. Tujuannya 3, spiritual, material, dan ketertiban masyarakat sosial secara umum. Siap, Ustaz. Ini baru awalan ya, tapi sudah sangat menarik ini. Buat teman-teman yang baru mendengar istilah-istilah tadi juga pasti bertanya-tanya nih. Nah, ngomong-ngomong soal tata kelola, teman-teman tahu nggak yang mengelola, mentata alam semesta ini siapa? Allah ya. Oke. Kita cukup menarik ya tadi pembahasan yang pertama, bagaimana kesejahteraan perspektif yang sebenarnya gitu ya dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW juga, bahwa ketika kita sudah punya
makanan yang cukup di rumah, sudah punya rumah yang aman gitu ya dari bencana-bencana, terus kita segala macam tercukupi, sebenarnya itu udah cukup sejahtera gitu ya. Karena masih banyak sekali orang yang di sana nggak punya rumah, nggak punya makan dan lain-lain. Nah, kita dari sini belajar untuk lebih bersyukur lagi gitu ya. Iya, pastinya. Oke, baik. Monggo Ustaz kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Ya, baik, terima kasih sahabat Saka semuanya. Sebenarnya istilah fikih tata kelola itu sudah ada di masa lampau, tuh ya. Cuma dulu istilahnya tata kelola tahdhibun nafs, mengelola diri. Oh iya. Ya, lalu juga ada tahdhibul ailah, mengelola rumah tangga. Jadi dalam fikih klasik rumah tangga itu jadi bahasan besar, Mas. Ya sebenarnya sekarang pun masih besar kalau di perkuliahan tuh apa ya namanya, fikih keluarga itu. Nah, Parenting. Itu kan dalam kependidikan. Oh, iya. Parenting itu hanya satu bahasan kecil dari fikih keluarga secara umum. Jadi fikih keluarga itu memang temanya sangat sangat besar. Nah, baik diri, keluarga, kemudian yang ketiga adalah tadbirul ummah. Jadi bagaimana mengatur umat itu secara benar. Itu kalau fikih klasik. Nah, sekarang fikih tata kelola itu diarahkan kepada dua hal. Yang pertama tata kelola pemerintahan, yang kedua tata kelola organisasi. Nah, sekarang ini tata kelola organisasi jarang kita dengar. Yang sering itu tata kelola pemerintahan. Bagaimana kita menciptakan pemerintahan yang baik, ya, yang dulu di awal-awal siaran itu kita nyebutnya dengan istilah good government. Nah, itu sebenarnya tata kelola untuk pemerintahan. Agar apa? Agar kita mengelola negara itu ya tujuannya untuk mensejahterakan warga negara, ya kan? Nah, tujuan negara kan di situ untuk melindungi rakyatnya, mensejahterakan masyarakatnya, sehingga negara itu kan terbentuk karena kita sepakat ya. Udah kita sepakat yuk untuk kebaikan kita bersama, ayo buat negara gitu ya. Sederhananya kan gitu. Namanya apa? Oh ini. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bersama. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa benar sih fikih tata kelola itu ada dalam Quran gitu ya? Nah, ini istilah baru. Kalau istilah tahdhibul ailah, tadbirul ummah ya adalah dalam Quran. Tapi kalau istilah tata kelola itu ada nggak dalam Quran? Nah, kalau istilahnya memang tidak ada. Tata kelola itu tidak ada dalam Quran. Tapi prinsip-prinsipnya ada. Nah, mari kita lihat. Pertama kalau kita baca surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 56, ayatnya populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang tadi kita sebut dengan visi. Jadi kenapa ada fikih tata kelola? Ya karena kita ingin menghamba kepada Allah secara totalitas ya, dan secara apa tuh Mas istilahnya? Benar. Ya, tuh visi ibadah. Kemudian ada misinya juga. Huwa ansha'akum minal wasta'marakum fiha. Jadi kita ini punya misi. Turunan dari ibadah itu turunan dari visi itu ada misi, dan misi kita adalah istakmarah. Memakmurkan kehidupan. Ya. Di sini fiha itu maksudnya memakmurkan kehidupan yang di bumi. Jadi macam-macam, tidak cuma sumber daya alamnya. Nah, yang ketiga ayat 41 surat Al-Hajj, di sana disebutkan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Nah, salat ini kan
dia identik dengan kesejahteraan sosial. Benar ya? Kesejahteraan spiritual. Ya, pokoknya kalau sudah urusan spiritual itu ya puncaknya tuh sholat. Kalau pengen cari ketenangan tuh ya puncaknya di sholat. Boleh ke pinggir pantai, boleh. Ke mana lagi? Ya, daki ya. Di puncak gunung ya boleh, menenangkan pikiran tuh boleh. Bahkan dengerin musik ya boleh. Tapi puncak dari pencapaian spiritual itu ada di dalam ibadah sholat. Nah, orang kalau udah sholat berarti dia udah tenang. Ya, kalau enggak sholat berarti dia enggak tenang. Ya, orang lagi galau itu enggak mau dia sholat, ya kan? Lagi galau, lagi marah, pasti dia enggak mau sholat. Sholatnya kapan? Ketika galau dan amarahnya sudah reda. Ya, terus bagaimana Ustaz kalau ada yang mengatasnamakan untuk kemaslahatan, misal rapat, tapi meninggalkan sholat isya di awal waktu itu, karena mungkin mulainya habis maghrib, terus lanjut sampai jam 9. Oh ya, kalau kisahnya seperti itu ya tidak benar juga. Sebab maghrib itu kan punya batas waktu yang sangat sempit. Bahwa memang waktu sholat itu afdoliyahnya di awal waktu, toleransinya di tengah waktu, mepet-mepetnya akhir waktu. Tapi kalau sudah maghrib jam 9 itu udah bukan mepet lagi. Maksudnya ini sudah di luar waktu. Mulai rapat setelah maghrib. Maghrib sudah selesai. Iya. Tapi kan isyanya ini. Oh, kalau itu untuk hal yang sifatnya kondisional itu secara fikih dibolehkan. Oke. Apa? Masih dalam lingkup waktu pelaksanaan sholat isya. Cuma sholat isya itu kapan berakhirnya? Sebelum tengah malam. Jadi kalau tengah malam itu jam 12 itu bukan isya lagi. Ya. Isya itu mana? Al-asya, waktunya orang makan malam. Nah, itulah sholat isya. Jadi udah jam 12, jam 11 itu udah bukan waktu sholat isya. Tapi mungkin ada yang berpendapat seperti ini Ustaz, mungkin kayak semacam sudah ganti hari gitu. Itu apakah benar atau bagaimana? Jadi seperti udah ganti hari, sudah isyanya kalau mau sholat isya ya bukan untuk hari yang sebelumnya, berarti udah berganti hari. Itu seperti apa Ustaz maksudnya? Apakah itu dibenarkan atau? Kalau sudah berganti hari ya. Jadi kan sudah gini, jam 12 seperti itu. Yang boleh dikodok itu kan cuma puasa. Kalau sholat enggak bisa. Udah lewat ya, lewat. Terus gimana ya? Udah istighfar aja. Nah, itu hukum sholat itu berbeda dengan puasa di situ. Jadi tidak ada istilah ganti-ganti sholat itu. Maka keliru kalau ada yang meninggal karena tidak sholat itu, yang meninggal itu, maka ada keluarga yang memanggil jasa. Jasa apa? Ya jasa sholat. Sholat sebanyak-banyak ada tuh masih di daerah-daerah tertentu tuh. Ada ya mungkin sekarang kurang ya, tapi di masa-masa dulu tuh ada. Di masa-masanya Buya Hamka itu saya baca dalam tafsir Al-Azhar itu. Supaya ini memenuhi yang 40 jamaah itu. Karena sepanjang hidupnya mayit itu enggak sholat. Enggak ada yang mau. Untuk meringankan azabnya di dalam kubur itu dipanggilkanlah orang sholat sebanyak-banyaknya. Gitu. Tapi orang yang sholat nanti itu digaji. Kalau zaman jahiliyah enggak begitu caranya. Orang dipanggil nangis, disuruh nangis Mas, meratap namanya itu. Pokoknya gimana lah bahasanya ya. Setelah selesai digaji. Jadi di zaman jahiliyah orang nangis, punya keahlian nangis itu digaji. Nah, kalau di zaman itu yang Buya Hamka ceritakan dalam tafsir Al-Azhar, itu orang yang sholat itu digaji. Kalau sekarang mungkin agak jarang, tapi yang sekarang masih ada itu baca Quran. Nah, orang meninggal baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lama di kuburan itu. Tujuannya apa ya? Untuk memberi keringanan. Setelah itu keringanan azab ya misalnya ya. Setelah itu nanti ya digaji. Jadi kadang-kadang ibadah itu juga disalahartikan Mas, itu tadi
Maka lahirlah istilah ibadah-ibadah yang jadi profesi gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya tadi yang kasusnya seperti ketika rapat itu, ketika kita pun bekerja juga sama seperti itu, tidak ya, apa-apa ya. Satu itu kondisional. Kondisional itu artinya tidak jadi kebiasaan. Itu urup sajalah, urup ya. Maksudnya urup itu kira-kira ini selesainya jam berapa ya. Kalau diperkirakan selesainya terlalu larut ya jangan. Mending sholat isya dulu, dijeda. Yang penting itu kan jamaahnya. Misalnya kita rapat 10, 7 atau berapa lah, atau banyak. Oke lah, nanti kita jadwal resmi sholat isya 19.30. Tapi nanti kita sholat isya bareng-bareng 20.30. Berarti berapa tuh? 9 ya? Oke lah, silahkan, tidak apa-apa. Dengan syarat itu apa? Kondisional. Karena kita punya hajat, kebutuhan. Ya. Mungkin karena kalau sholat 19.30 mungkin merepotkan apa gimana ya, karena situasinya. Nah, seperti. Tapi itu kembali kepada masing-masing orang. Kalau di setting sholat tepat waktu ya bisa juga. Ya. Sholat maghrib, lalu makan. Setelah makan sholat isya, rapatnya dimulai setelah sholat isya gitu. Tapi makan dulu. Nah, bisa juga. Tapi kalau terpaksa harus seperti itu yang tadi diceritakan ya boleh. Nah, baik. Kemudian wa'atuz zakah. Nah, zakat ini urusannya dengan kesejahteraan material. Artinya gini Mas, orang bisa berzakat tuh tandanya dia mampu, sejahtera gitu loh. Kalau orang tidak sejahtera dia hanya jadi mustahik. Mustahik itu apa? Penerima zakat. Jadi untuk menjadi muzaki itu berarti harus punya penghasilan, dan penghasilannya nggak tanggung-tanggung. Penghasilan yang kalau setahun dikalkulasi itu setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas itu berapa harganya sekarang? 85 juta. Iya. Karena emas 1 gram yang murni ya 24 itu ya sekitar 1.050.000 lah. Berarti kalau 85 gram 85 juta setahun. Lah kalau gajinya cuma 2 juta tuh berapa tuh? 2 juta kali 12 hanya 48. Masih jauh. Nah, maka terus gimana kalau gaji 2 juta boleh berzakat enggak? Ya sudahlah, niatkan saja berzakat, tapi sebenarnya itu hanya infak. Kenapa ya belum waktunya berzakat? Tapi karena kita ini juga ingin mendapatkan pahala, ya tentu udahlah keluar 2 juta dikeluarkan 2,5%. Itu infak. Itu belum bisa jadi zakat. Kenapa belum memenuhi syarat? Nah, iya belum nisab ya. Gitu. Jadi kata-kata zakat di dalam Quran itu sebenarnya isyarat bagi kita untuk apa? Hidup sejahtera dari aspek materi. Kalau sholat itu kita diminta sejahtera dari aspek spiritual. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu untuk apa itu? Kalau sholat itu untuk kesejahteraan spiritual, zakat itu kesejahteraan materi, lalu amar ma'ruf nahi munkar itu untuk apa? Sosial. Nah, untuk kesejahteraan, ketertiban sosial. Sebab gini ya Mas, kalau amar ma'ruf tidak ditegakkan kan banyak kejahatan ya. Betul. Kalau banyak kejahatan kita kira-kira hidup nyaman nggak? Duh, naruh sendal hilang, parkir motor hilang, ya kan? Jemur pakaian hilang, naruh apa-apa kok serba hilang ya. Kemudian pembunuhan, pemukulan di jalan, jadi tidak nyaman kan? Secara sosial kita sering bertengkar lah, sering berdebat, berselisih ya, tidak. Maka perlu ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu yang gimana? Itu bukan cuma assalamualaikum, itu bukan cuma itu.
mendukung yang baik-baik, itu amar ma'ruf, ya kan? Membudayakan budaya yang baik-baik. Yang mungkar tuh gimana? Ya selain makna yang asli mencegah kemungkaran juga apa? Menutup jalan hadirnya kemungkaran. Contoh di kauman ya, misalnya agar kita ini terhindar dari minum-minuman keras, maka ya tentu diawasi terus. Jangan sampai di sekitar kita ini ada seorang pemuda sekalipun yang kebiasaannya minum minuman keras. Nanti dia ngajak temennya. Terhindar dari prostitusi ya. Di Kauman ada banyak homestay ya. Ya kita lihat betul. Jangan sampai di antara homestay ini ada satu saja yang pokoknya semua itu menutup celah timbulnya kemungkaran. Apalagi perjudian sama lah ya. Termasuk pencurian. Ya udah jam 10 malam semua gerbang kampung itu tutup. Itu tujuannya untuk apa tuh? Mencegah dari pencurian. Menutup jalan itu adanya kejahatan, termasuk dalam hal ini pencurian. Orang kalau lihat semua tutup kan jadi mikir kan, wah ini nggak ada peluang ini, semua tutup ini, gitu ya. Jadi itulah fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nahi munkar itu bukan berarti ada dulu kemungkarannya, ndak ada, tapi kita cegah dengan menutup jalannya, menutup peluangnya gitu. Nah, kemudian ada ayat lain Mas di surat Al-Qasas 28 ayat 77. Di sana disebutkan wabtagi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu maksudnya apa? Itu prinsip keseimbangan. Jadi dalam tata kelola itu ya harus seimbang. Dunia dan akhirat. Ruhani dan jasmani. Dah secara singkat gitu aja. Ayat lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini apa? Ayat tentang prinsip bahwa semua orang itu harus berkarya. Ya. Misalnya di sebuah desa, penduduknya berapa misalnya? 120. Wah, semua yang ada di situ harus berkarya. Mas Esa apa karyanya? Mas Rio apa? Mas Fadlan apa? Nggak boleh kok ada orang dari 120 itu nggak ada kegiatannya. Kamu katanya apa? Nggak ada. Terus ya di rumah aja, ya nggak boleh ada. Terus tidak berkarya. Padahal kita ini diciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bahwa kita ini kerjanya beda-beda tuh ya. Tapi nanti yang dinilai adalah yang paling terbaik. Nah, terbaik itu nanti lagi lah apa kriterianya. Terakhir ada juga tuh hadis Nabi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan. Sesungguhnya Allah tuh sangat cinta kepada seseorang yang kalau bekerja ayyutkinahu. Apa tuh maksudnya? Iya, kalau bekerja itu mutkin. Profesional. Iya, jadi Allah tuh ternyata suka loh Mas kalau kita tuh pakar di suatu bidang. Kenapa? Ya kalau kita pakar berarti kita tahu betul seluk-beluk tentang itu dari hulu ke hilir. Nah, gitu. Jadi ini masalah kepakaran ini, kedisiplinan ya. Kalau boleh tahu Mas Esa tuh bidang ilmunya apa? Bidang ilmunya teknologi informasi. Teknologi. Nah, itu ditekuni nanti sampai jadi pakar betul. Kalau Bang Rio? Saya akuntansi. Akuntansi ya, itu ditekuni betul. Ini masuk di hadis ini nanti. Mungkin betul. Nah, kalau Mas Fadlan apa nih Mas Fadlan? Belum ya berarti ya, masih ini ya. Ya Mas Fikri di manajemen. Manajemen. Wah, itu nanti sampai jadi pakar manajemen betul. Tapi pakar itu tidak harus profesor ya. Maksudnya urusan titel itu lain urus, tapi ahli di bidang itu. Tapi ada orang yang ahli dibuktikan dengan karya, ada yang ahli dibuktikan dengan
gelar gitu. Anda pilih sajalah mana yang memungkinkan. Nampaknya tadi ada beberapa hal poin-poin juga yang cukup menarik ya tentang tata kelola ya, berkaitan dengan diri, keluarga, dan umat. Dan tadi banyak sekali. Manusia ini sejatinya tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, sehingga mereka membuat rencana gitu ya. Rencana ini juga termasuk dengan tata kelola itu, supaya kehidupan ini bisa terus berlanjut untuk generasi-generasi berikutnya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang terakhir di jam 10.45 ini ya. Jam 8. Bapak jam 10 dari mana, Pak? Jadi tengah malam. 50 ya. Iya, artinya kalian masih fokus gitu. Alhamdulillah ya. Oke, baik, silakan Ustaz, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang landasan dalil tentang fikih kelola ini, maka sekarang kita berbicara soal prinsip-prinsip umum ya di dalam fikih tata kelola. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal prinsip tata kelola ini hampir sama dengan prinsip kita di dalam kehidupan sosial politik secara umum itu ya. Sosial politik. Iya. Jadi pertama misalnya ada 8 prinsip nih. Yang pertama ada prinsip amanah. Amanah ini seperti apa yang dimaksud? Jadi ada dua hal yang saling berkaitan. Pertama tentu ada yang memberi kepercayaan. Ada yang memberi amanah. Kok Anda memberi amanah ke saya? Karena saya percaya Bapak. Nah, itu kan. Ya, itu ada konsep kepercayaan. Nah, kalau seseorang sudah mendapat kepercayaan, maka gilirannya harus apa itu? Komitmen. Ya, betul. Ya, harus komitmen. Saya memberi Anda kepercayaan, Anda memberi kepada saya komitmen. Nah, gitu ya. Jadi ada timbal balik. Nah, itu baru tercipta disebut namanya amanah. Jadi kalau saya komitmen tapi tidak ada yang memberi kepercayaan, ya nggak jadi. Amanah tidak akan terwujud, ya kan? Iya. Saya punya kepercayaan dan akan saya, tapi kepada siapa yang saya berikan kepercayaan itu? Tidak wujud amanah itu. Maka dalam fikih tata kelola khususnya pemerintahan ya tentu rakyat memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk dijadikan pemimpin, misalnya ada baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat apa tuh Mas dalam masyarakat kita paling kecil RT ya. Nah, itu diberikan kepercayaan, lalu balasannya apa? Komitmen. Kalau antara kepercayaan dan komitmen itu sejalan, itu namanya amanah. Dah, singkat saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga istilahnya prinsip tanggung jawab. Nah, jadi gini, kadang-kadang gini ya Mas, kita sepakat saja kayaknya ya. Orang kalau diberi kepercayaan itu kayaknya enak ya. Benar gak ya? Zaman sekarang ya. Iya, gajinya besar, fasilitasnya banyak, gitu ya. Udah digaji, fasilitas, wewenangnya besar. Maka gini ceritanya. Oke lah, Anda dibiarkan hidup enak, punya wewenang, menikmati segala fasilitas, itu Anda dibiarkan. Tapi ingat, harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terberat itu adalah pertanggungjawaban di akhirat. Dah, dua gitu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, uswatun hasanah ya. Orang itu kalau sudah diberi satu amanah ya tentu dia juga harus menjadi suri teladan ya, menjadi teladan dalam pelaksanaan tanggung jawab. Baik, yang keempat, ini prinsip besarnya ini yang keempat adalah visioner. Mana tuh yang dimaksud visioner itu? Jadi orang kalau hanya menjalankan yang sudah ada itu semua orang bisa jadi pemimpin. Ya kan? Saya pun berani lah. Tapi tidak cuma itu. Pemimpin itu disyaratkan dia harus visioner. Kalau orang pada umumnya melihat dalam jarak pandang 1 meter,
Pemimpin itu berapa? 1 kilometer. Minimal 2 meter. Oh, iya. Iya, minimal 2 meter. Harus melampaui jarak pandang orang-orang, masyarakat atau orang yang dipimpinnya. Jadi 4 prinsip besar ini saya kira, 1 amanah, 2 tanggung jawab, uswatun hasanah, visioner, dan lain-lain itu berikutnya. Saya kira semua ini penting untuk kita terapkan dalam tata kelola apa saja. Yang paling besar kan negara ya. Bawahnya negara ya ada organisasi ya. Bawahnya organisasi ada lingkup-lingkup sosial yang kecil. Paling terkecil nanti di apa tadi Mas Fikri di awal? Keluarga. Ya, itu lingkup paling terkecil. Oh iya. Ngelola keluarga itu enggak gampang loh. Itu butuh skill macam-macam ya, skill visioner, skill amanah, skill uswatun hasanah ya, pokoknya ya nantilah kalau Anda berkeluarga baru ngerti ya. Gimana tuh, saya cerita pun kan juga tidak bisa di ini ya, dibayangkan. Iya. Jadi gitulah kira-kira, bahwa memang sebagai kesimpulan bahwa sebenarnya kita berbicara fikih tata kelola itu berbicara tentang kesejahteraan yang harus kita peroleh. Ya, kesejahteraan siapa yang merasakan? Kita. Siapa yang mengupayakan? Ya kita. Cuma memang ada orang-orang tertentu diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk menghadirkan kesejahteraan. Siapa itu? Ya para pemimpin yang diberi kepercayaan. Tapi bahwa itu kewajiban siapa ya? Kewajiban kita bersama tentunya. Baik, saya kira itu ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya pada malam hari ini, cukup lengkap ya untuk tata kelola, dan kita berharap dengan pembahasan ini kita makin tambah lagi wawasan dan ilmunya. Dari Mas Esa ada pertanyaan atau dari Mas Rio? Kalau aku sih kayaknya nggak ada. Ya, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita akan cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini yang cukup menarik ya. Oke, sebelum kita akhiri, Fikri mohon maaf jika ada salah kata dari awal hingga akhir, dan semoga kita bisa mengambil manfaat yang ada pada malam hari ini. Amin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.